terakhir untuk semester ini ya. Jadi sebenarnya hari ini kita akan belajar untuk mempraktekkan kuliah yang kemarin gitu ya. Siapa yang mahasiswa aja yang internetnya oke? Coba buka Google, kemudian share screen ya. Oke. Dia tiga ya. Coba dia tiga. Buka. Untuk yang share screen nanti Zakia profilnya saya untuk share screen-nya lagi bermasalah, nggak bisa. Nah. Embun, Salsabila bisa? Ya, Embun? Yang lain yang lumayan gitu. Atau Aisyah Alfia, Ambar Sari. Ini kita akan mencoba menginterpretasikan spektra IR dari parastamol dan asam aspirin. Permisi, Prof. Saya bisa share screen Cemdraw. Oh, jangan Cemdraw. Anu aja, apa? Google aja. Buka Google aja. Share screen, kemudian spektrum IR parastamol gitu loh. Kemudian tiap mahasiswa buka bukunya Pavia. Chemdro-nya ini ya. Karena spektrum IR tidak bisa dilihat pakai Chemdro. Ya. HNMR yang bisa. Apa sudah terlihat begini? Jadi buka aja, cari aja di spektrum parastamol. Spektrum aspirin gitu. Coba cari. Ini kosong aja, jadi cuma ada di sana. Ya, itu boleh. Support di sini ada di sini.
Yang lain coba buka buku Fabiannya ya. Coba buku Fabia. Introduction Vector Photometry. Coba tunjukkan Laili ya, bukunya itu. Nah, oh, aspirin dulu. Visible. Oke, coba lihat gambarnya coba. Ada nggak? Ini penetapan kadar ya. Penetapan kadar. Mohon maaf, Prof, untuk suaranya tidak terdengar. Suara saya tidak terdengar. Di beberapa mahasiswa banyak yang tidak terdengar, Prof. Tes speaker. Tes speaker bisa, suara juga bisa. Halo, halo, tes. Ada suara, Prof, tapi sangat kecil sekali suaranya. Tes, 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 tes. Oh, harus keras. Apakah suara saya bisa terdengar? Sudah, Prof. Oke. Ini saya coba share buku ini dulu ya. Jadi buku Pavia 2015 di appendix bawah sendiri ini ada infrared
association frequency of functional group. Jadi asopsi IR dari gugus-gugus fungsi. Ya. Nah, ini kita lihat gambarannya. Ya. Jadi letak CH3 itu ada di daerah 2.800 sampai 3.000 CH3. CH2 juga, CC juga. Kemudian perhatikan ini S itu strong, M medium, W weak. Jadi metil pada daerah ini strong, daerah ini medium. Jadi kita lihatnya ini aja. Jadi di sini ada gugus-gugus semua. Cincin aromatik, monosubstitusi di sini. Orto, meta, para. Jadi kita lihat spesifiknya cincin aromatik itu di daerah 1.600. Jadi kita bisa melihat semuanya. Keto, asam, CN, ester, benzoil asil klorid. Jadi yang kita tebelin ini. Keto pada umumnya antara 1.650 sampai 1.700 ini. Ya. Jadi bisa kita lihat CN, S, fosfor, halogen. Halogen tidak spesifik. Di daerah ini daerah sidik jari, sulit untuk diinterpretasi. Yang bisa itu yang di sini. Antara 3.600 sampai 1.600. Ini yang bisa diinterpretasikan dengan baik. Ya, seperti ini, cari apa saja ada. Ya. Kalau ini H spektrumnya, H juga masih C. Nanti kita belajar sekali ya bahasanya. kalau letaknya di mana ya? Kaji lebih dalam itu di atmanya. Atmanya ini kan ada asumsinya, distribusinya itu kan otomatis dia muncul kan di PKS itu. Iya kan? Sebenarnya. Jadi memang ini IR teman di sini, teorinya di sini infrared. Nah, kita akan melihat letaknya itu ya. Infrared daerah setelah UV. Terjadi begini. IR-nya, di daerahnya.
Kemudian ukurannya pakai P, pakai ini ya, panjang gelombang maksimumnya. Lambda ini untuk UV, tapi di sini adalah P ini. Tapi intinya kita tidak perlu berpanjang lebar daerah-daerahnya ini. Kita lihat OH daerah sekitar 3.400, antara 2.500 sampai 4.000. Sama dengan NH. CH di daerah 3.000-an ke bawah dan seterusnya. CO 1.650 sampai 1.800, macam-macam CO. Ikatan rangkap di sini. CN di sini, CC di sini, ya. Tapi intinya gugus OH, NH, Recording in progress. ya. Cari seperti kuliah kemarin itu sudah ada, dan masing-masing sebenarnya ada di daerahnya sendiri-sendiri. Ini alatnya, saya kira nggak perlu belajar alat, tapi belajar ini contohnya spektrum H3CO, CH. CO bisa dilihat ini di daerah antara 1.600, 1.800. Metil di daerah bawah 3.000. Ini adalah alkil. Ya cuman gitu. Jadi kita tahu bahwa CO di daerah ini, metil di daerah ini. Ini penjelasan CO di daerah sekitar ini, CC sekitar ini, OH, NH sekitar ini. Hampir mirip. Jadi ini CO yang panjang, CC ini yang kecil. Nah, ini tabelnya ada. Tinggal lihat aja sebenarnya. Antara sekian-sekian. Jadi ini juga perlu diketahui. OH, alkohol, fenol. Kalau bebas di daerah ini, kalau ada ikatan hidrogen, agak lebih. Ya. Ini medium. Asam karboksilat juga. Semuanya ada ya, di Pavia ini. Ini kalau kita IR yang kita bisa lihat NH, primer, sekunder. Kalau tadi gambarannya ini penjelasannya. Jadi ini buat patokan kita untuk melihat amin, CN, NH. Sudah hampir semuanya ini ada di sini. Ya. Terus asam, OH di mana? Dekat ini dan seterusnya. Ya teorinya di sini. Nah, ini gambaran lengkapnya tadi. Dari teori-teori ini kita melihat misalnya Google Chrome misalnya,
Recording stopped. IHIR paracetamol. IHIR spektrum paracetamol. Oke. Spektrum paracetamol akan keluar banyak spektrum. Di spektrum paracetamol. Bisa dilihat? Kita pilih satu misalnya, ini misalnya ya. Nah, kita akan melihat spektrum IR paracetamol. Nanti kalau dalam praktikum Anda nggak persis seperti ini, ya, tergantung alatnya, tapi puncak-puncaknya akan sama dengan ini. Recording in progress. Ya. Kita akan melihat daerah mana sih? Ini 3315. Ini adalah OH. Di daerah 3,1 ini adalah NH. NH jadi satu begini, NH itu ada ujungnya begini. Kemudian di daerah 3000 ada alkil. Kemudian di sini ada keto di daerah 1650-an. Kemudian di daerah 1500-an, 1600 ada CC. Ini yang sudah tergambarkan. Kalau kita lihat yang lain, bisa dilihat spektrumnya, mahasiswa. Sudah bisa, Bro. Nah, ini pakai ATIR misalnya ya. Gambarannya agak beda dengan tadi kan. Kita bisa lihat OH-nya di mana. Ini OH 1325. Ini NH ceri-ceri 1312. Di daerah bawah 3000 ini metil-metil tadi. Ya. Kemudian di daerah 1654, nah ini keto. Ini adalah CC dari cincin aromatis ada dua, satu, dua ini. Jadi gambarannya agak beda-beda, ya. Tapi intinya sama. Ya, daerahnya itu sama. Ya. Bahwa OH di daerah 3 sekitar tadi. Ya. OH, NH sekitar ini. Keto ini, metil di sini. Jadi sebenarnya
kalau kita lihat lagi ini OH fenol karboksilat daerah 3000 ya. Enggak langsung kelihatan, tapi medium, bukan sharp. Tapi keton, ester sharp dia tadi. Ya. Darahnya ada semua di sini. Ini adalah cara untuk melihat spektrumnya. Jadi nanti Anda kalau praktikum, lihat IR-nya, Anda cocokkan benar enggak sih dengan literatur, apakah dia mengandung OH, mengandung CO, mengandung NH, ya, bisa dilihat ini. Patokan untuk melihat spektra. Apakah senyawa kita sudah jadi? Kalau nggak ada ya nggak jadi hasilnya kan gitu. Harus ada gugus-gugus seperti itu. Kembali lagi, kalau kita lihat spektranya, paracetamol, yang lain, bisa dilihat yang lain lagi. Bisa dilihat yang lain lagi. Nih, tapi Raman. Ya. Jadi ini coba acetaminophen. Ini strukturnya di chemical book. Kita lihat. Ini fenolnya. Ini strukturnya. Ini fenol, ini amin. Fenol, amin sekunder. Jadi kita lihat ketolnya di mana. Sedangkan ini cincin bensen, CC ini. CC ini ada di 16. Berapa ini? Misalnya 2. Dan ada 2 biasanya seret. 2 di daerah 1500. 1516 misalnya seperti itu. Satu tiga dua enam ini OH ini. Jadi artinya dengan melihat struktur molekul kita tinggal nyotokkan aja. Nanti hasilnya seperti ini. Ini benar paracetamol enggak sih? Nanti kita kan tidak tahu ini nanti.
Yang keluar cuma ini sama ini. Gambaran ini dan ini. Maka kita harus tahu, oh ini OH pasti di daerah sekitar 3.500, NH juga seperti itu, alkil bawah 3.000, persis seperti tadi. Keto sekitar 1.600, di atas 1650. Jadi ini 67, oke ini keto. Ini CC. Jadi itu yang tergambar kalau kita menginterpretasikan spektra, caranya seperti itu. Ya. Kemudian kita pengen lagi aspirin, ketik aja aspirin, mungkin bisa. Saya sendiri nggak tahu. Bisa nggak aspirin. Struktur parastamol, sekarang aspirin. Chemical book. Nah, ini aspirin. Atau kalau enggak, ya kembali lagi ke Google, ketik IR spektrum aspirin. Ini gambarannya. Kita bisa lihat ini. Kalau ini yang bagus, chemical book. Ya. Kita kembali ini aja. Maka kita melihat ini struktur aspirin. Hampir mirip dengan tadi, ada cincin aromatis, pasti di daerah ini. Dia punya dua keto, keto ester dan keto asam. Ini keto ester, keto asam. Kita bisa melihatnya di daerah 1000. Ester biasanya 17 ke atas. Ini ester 1753. 1753 ini. Ini bentuk ester. 1692 yang ini. Ini adalah keto asam. Nah, seperti itu. Bisa dilihat teorinya tadi di buku Pavia tadi. Jadi sudah ketahuan ini. OH dari asam. Nggak kelihatan. Ini adalah metil. Ini IR1, kalau IR2 gimana? IR2.
Ini lebih tumpul. Ini di daerah metil, di daerah 3000. Ini CO ester, CO asam. Ini CH ini, yang ini dan ini. Di daerah 1606 sampai 14 sampai 15 1483. Ini adalah CC dari senyawa benzen. Ortometapara bisa dilihat di sini. Lihat di teorinya. Jadi bentuknya macam-macam. Bentuknya macam-macam. Ini ada dalam studi silat. Pakai 2 alat. Ini seperti ini. Tapi intinya ini sama. Daerahnya sama. Bawah 3000. Jadi Anda bisa melihat posisinya ini. Tapi kembali lagi akhirnya. Ke sini, akhirnya ke sini. OH sekitar ini. Asam karboksilat. Nah, OH dari asam karboksilat. OH dari asam karboksilat kita berkisar 2,4 sampai ini. Yang lain sekitar 3.500-an. Kalau ada ikatan nitrogen baru turun. Tapi untuk karboksilat bisa bervariasi seperti ini. Tadi ya, kenapa saya mengatakan 17 berapa tadi? Ada karboksilat, ada ester kan begitu. Ester pasti yang lebih kiri. Kita 750. Karboksilatnya sekitar 1725. Siap. Nah, jadi itu adalah cara kita untuk menginterpretasikan gugus-gugus fungsional dengan menggunakan spektrofotometer inframerah. Saya contohkan paracetamol dan aspirin. Anda bisa belajar apa saja. Kuncinya di sini nih, di fovea tadi. Yang apendik atau yang ini. Jadi hari ini kita bicara itu aja. Ada pertanyaan? Belum ada, Prof. Jadi nanti kalau ada ujian, saya cuma menunjukkan spektra.
Kemudian Anda menginterpretasikan strukturnya. Nggak perlu betul, ya, tapi tahu gugus-gugusnya. Jadi Anda boleh open book. Saya tunjukkan spektra aja nanti. Ya. Jadi boleh apa saja. Misalnya, tadi saya beri contoh aspirin dan paracetamol. Misalnya saya ingin spektra asam penamat. Nanti akan saya tunjukkan asam penamat. Ya. Spektranya saya cari. Ya. Saya cari. Tulis saja. Saya tinggal nulis di R spektrum mefenamic acid. Cari. Nah, maka Anda bisa melihat asam penamat. Di chemical book bagus semua yang DR spektrumnya. Asam penamat. Kita lihat strukturnya mana yang bisa dilihat. Gugus OH, CO dari ester, NH, dan cincin aromatis serta metil-metil ini. Ya. CO. Ini kita lihat di sini CO-nya berapa? Di daerah 1651 ini. Ini ketum, pasti ketum ini. Ini pasti OH dari asam. Ini ya. OH atau NH ini ya. Yang ini alkilnya, metil-metil ini. Tapi ingat, CO ester ini bukan CO ester, COOH tadi bervariasi. Jadi daerah ini pasti COOH 1651. Ini cincin bensen. Ini sama ini. Ini alkil. Yang ini hasil yang agak jelek misalnya. Tapi kita lihat ini dibalik ini. Balik. Balik.
balik. Kelihatan ini OH-nya di daerah sini, ini daerah metil, ini ketut 170. Ini ada nilainya. Di daerah ini CO dari OH 170. CO tapi nggak spesifik ya, terus ada daerah sidik jari. Tapi intinya ini adalah gugus ya, yang terjadi. Anda nunjuk-nunjuk aja nantinya. Strukturnya akan saya berikan, jadi ini adalah struktur asam penamat seperti ini. Struktur asam penamat, ada strukturnya. Nah, intinya seperti inilah. Ini gugus apa, ini gugus apa, cuman 3 aja. Cuman cincin aromatis, NH, keto, OH. CO dari COOH, OH, NH, ini NH. OH-nya nggak kelihatan, asam di sini. Ini keto dari sini. Ini cincin bensen di sini. Anda lihat ininya aja. Ya, ini asam nama. Salisilat sama ada tadi kan. Oh, ini bentuk alkil. COH di sini. Ini COOH, ini CO ester. CO ester dulu COOH. Nah, ini yang CC aromatis. Cuman itu aja yang ditunjukkan. Ya. Dan nilainya ada. Ada pertanyaan? Jadi selalu lihat angkanya, lihat buku Fabia tadi. Yang jelas yang bisa dilihat adalah di daerah 1600 ke sini. Memang ada di daerah sidik jari bisa, tapi nggak spesifik tadi. Angel ya. Desi, gimana Desi? Sulit nggak gitu? Itu kita menginterpretasikan FTIR seperti itu. Tidak terlalu, Bapak. Oke, terima kasih. Rina, Amalia, gimana? Teman jadi lihat angkanya tadi itu aja ya. Spektra sama angkanya. Gimana Rina? Bisa dipahami? Tidak menjawab. Lokman, gimana Lokman Abadi? Iya, Pak. Bisa dipahami tadi? Iya, Bagaimana Pak. Berarti harus hafal angkanya dulu itu ya, Pak. Iya, angkanya dulu dilihat. Masuk ring enggak? Kan gitu. Karena tadi ada di Fabia ada ringnya kan. Jadi nanti kalau ujian boleh buka. Ya, Iya. boleh Baik, buka. Bapak. Tuh.
sediakan aja dan Fabia itu yang kotak itu, ya. Gambarannya seperti itu kalau kita ingin melakukan interpretasi dari hasil sintesis kita. Nah, karena nanti kita akan sintesis paracetamol dan aspirin gitu loh, ya, dalam praktek nanti. Untuk membuktikan ini benar aspirin, benar paracetamol, enggak, pakai IR tadi. Ya. Itu modelnya. Saya ingin cuma menjelaskan itu. Kalau teorinya yang kemarin itu ya, kuliah minggu lalu. Tapi intinya itu ya hanya seperti digunakan untuk hal-hal yang saya jelaskan sekarang. Karena kita nggak mungkin hafal kan, tapi kalau sudah lama-lama ya tahu persis COS di sini. Kalau saya sudah terlalu sering ya saya tahu, tapi Anda kan nggak pernah. Gitu. Jadi harus lihat buku. CO ester itu lebih kiri dibanding CO asam, dibanding keton, misalnya seperti itu. Bisa dilihat di tadi, di Fabia. NH. Anda bisa belajar lebih lanjut dari situ. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya kira kuliah ini cukup. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam sehat selalu semuanya. Terima kasih, Prof.